Shalom semuanya, untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami masih dapat terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan dapat surut dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami dan dapat mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul iri hati. Nah, iri hati itu apa sih? Menurut KBBI, iri hati merupakan perasaan kurang senang atau kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pada ayat di atas dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh. Apa yang ada dalam hati kita pastinya berpengaruh pada perilaku dan mungkin juga pada tubuh kita. Saat kita merasa senang, tentunya kita akan merasa bersemangat dan merasa sehat. Berlaku juga sebaliknya. Iri hati dalam hati kita merupakan suatu racun bagi kehidupan kita, yang jika tidak segera disingkirkan, racun tersebut mungkin akan semakin berakar dan berkembang hingga akhirnya akan merusak kehidupan kita. Dengan adanya rasa iri hati, kita akan sukar untuk menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sehingga kita merasa tidak lagi dipedulikan atau bahkan tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Salah satu faktor munculnya gerakan tersebut adalah rasa iri hati. Dengan adanya iri hati, kita akan selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, tanpa benar-benar melihat atau mengintrospeksi kehidupan kita sendiri. Kita akan selalu terfokus pada setiap pencapaian atau hal baik yang diterima atau didapatkan orang lain. Dengan adanya rasa iri hati, terkadang kita akan lupa dengan berkat apa saja yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Malah, kita akan selalu berfokus pada hal yang kita anggap negatif dalam kehidupan kita, tanpa melihat sisi baiknya. Misal ada orang yang bersungut-sungut, aduh Tuhan, hidupku kok gini ya? Aku gak punya apa-apa, sedangkan teman-temanku, mereka bisa makan enak, mereka punya ini itu. Nah, rasa iri hati ini hanya akan membuat kita berfokus pada hal baik dalam kehidupan orang lain. Padahal, meskipun seperti itu, mungkin di kehidupan mereka juga terdapat suatu masalah yang tidak kita ketahui atau bahkan kita memilih untuk tidak menghiraukannya. Dalam setiap rancangan Tuhan, pasti terdapat hal baik atau positif. Belajarlah untuk selalu mengucap syukur, jangan hanya melihat sisi negatif dari setiap pencobaan yang kita alami. Lihatlah sisi positif dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang, kehidupan yang kita jalani kadangkala atau seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun perlu diingat, Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, kita harus selalu percaya bahwa apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan Yesus merupakan hal yang baik untuk kita. Karena rancangan Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Anggaplah setiap pencobaan dalam hidup kita sebagai suatu bentuk ujian untuk kita dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sikapilah setiap pencobaan dalam kehidupan kita dengan baik. Jadikanlah setiap pencobaan sebagai pembelajaran yang dapat memotivasi, menguatkan, dan mengubahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan malah terpuruk hingga kita tidak bisa bangkit kembali dari setiap pencobaan yang kita alami, sehingga pribadi kita menjadi rusak. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup dan selalu siap untuk menghadapi kehidupan. Belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan hanya kekuatan diri sendiri. Dan terakhir, Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, janganlah khawatir akan hari besok, dan jangan terlalu memikirkannya. Selalu usahakan yang terbaik untuk saat ini, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari.
Mungkin cukup sekian renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, salah bawa kami yang bertata dalam kerjaan surga. Kami telah melaksanakan renungan pagi ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini dapat surut dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan isi firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami dan dapat mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati dan menyertai kami dari awal pendengaran hingga sampai kenyang nanti ya Tuhan. Biarlah apa yang akan kami lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.